Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini mampu menggerakkan kaki kita untuk datang ke masjid ini guna menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga puasa kita, ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong sebesar biji dzarrah. Hadis ini menjadi peringatan yang keras bagi kita umatnya untuk bersungguh-sungguh membersihkan diri kita dari sifat sombong ini. Kalau di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tidak berlaku atau memiliki sifat sombong. Di antaranya yang paling terkenal adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya. Tuh di situ nasihatnya. Wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kau palingkan wajahmu ketika berhadapan dengan orang. Ketemu dengan orang memalingkan wajah karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak suka orang yang suka berbuat sombong dan angkuh di muka bumi. Kalau kita lihat nanti di dalam sejarah yang paling tua, siapa di antara makhluk Allah yang mempelopori sombong? Yaitu adalah iblis. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Adam diangkat menjadi khalifatullah fil ard. Setelah diuji, jadi di fit and proper test, diuji dengan para malaikat, ternyata yang memiliki keunggulan adalah Adam, maka Adam layak diangkat sebagai khalifatullah. Lalu para malaikat diminta oleh Allah, diperintahkan untuk sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Lalu Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, kenapa kamu tidak ikut sujud padahal sudah aku perintahkan? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah.
Itu di dalam ayat selanjutnya, akhirnya iblis kemudian diusir oleh Allah dari surga, dan keimanannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah yang sudah bertahun-tahun hancur semua sesaat karena kesombongannya. Kalau kita bandingkan tauhid kita dibandingkan dengan tauhidnya iblis, jauh, kita tidak ada apa-apanya. Tapi tauhid iblis yang hebat itu hancur, tidak membekas sama sekali, hanya karena satu, yaitu sombong. Oleh karena itu, kalau Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya itu, saya lupa nama kitabnya itu, dijelaskan bahwa di samping kita diperintahkan untuk rajin beribadah, rajin beramal soleh, tapi jangan lupa kita juga harus menjaga ibadah kita, menjaga amal soleh kita, menjaga keimanan kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan semuanya. Salah satunya adalah sombong. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau nanti di dalam Al-Quran, di antara raja-raja di muka bumi yang berkuasa dengan mutlak kemudian hancur, itu karena kesombongannya adalah Fir'aun. Coba bayangkan, raja yang kuat bala tentaranya, raja yang kuat secara ekonomi, berkuasa full terhadap rakyatnya, bisa mengintip, mendengarkan bisikan rakyatnya dari bilik rumahnya masing-masing, itu hanya dikalahkan oleh salah seorang yang bernama Musa, dan dengan senjatanya hanya dengan tongkat saja. Jadi ketika Nabi Musa dengan kaumnya dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian pas berhadapan dengan laut, Nabi Musa sudah pasrah karena tidak ada cara lagi selain nanti mati dihabisi oleh Fir'aun. Pada saat itulah pertolongan Allah datang dan Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga Laut Merah yang tadinya menyatu kemudian terpisah, dan dari situlah Nabi Musa bisa menyelamatkan diri. Kemudian Fir'aun begitu sampai di tengah lautan ditenggelamkan. Kalau secara logika tidak mungkin kerajaan yang begitu besar dihancurkan hanya oleh salah satu orang rakyatnya yang dulu waktu kecil itu dibesarkan, ditimang, diberi makan oleh Raja Fir'aun itu. Tapi begitu besar, dialah yang menumbangkan hanya seorang diri dengan senjata hanya tongkat saja. Kemudian kalau kita flashback ke zaman modern, ketika umat manusia maju dengan teknologinya bisa membuat kapal yang besar, itu di dalam sejarah ada salah seorang insinyur yang bisa membuat kapal, namanya kapal Titanic. Itu sangat legendaris ceritanya, dan itu kisah nyata bagaimana kapal yang super mewah, super besar, super aman itu hanya bisa tenggelam bertabrakan dengan es, bukan dengan batu karang. Kenapa? Karena sang insinyur ketika selesai menyelesaikan pembuatan kapalnya lalu sesumbar. Kapal ini adalah kapal yang paling kuat di muka bumi. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah ketika berlayar di lautan. Itu tenggelamnya bukan karena menabrak batu karang, tapi menabrak bongkahan es.
Kalau secara teori tidak mungkin itu bongkahan es bisa membelah kapal yang begitu kuat. Secara teori nggak bakal bisa itu. Tapi di sini kekuasaan Allah. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kemudian apa sombong itu? Ini nanti yang perlu kita cermati. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat sombong. Kalau ada sifat sombong, itu sudah digaransi oleh Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi imannya, amal solehnya, ibadahnya, puasanya, zakat hajinya mental semua karena terhalangi oleh sombong. Pada masa Nabi ada sahabat yang bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang pengen bajunya yang baru, yang kelihatan bagus, penampilannya ingin kelihatan mewah, sepatunya ingin mode yang terbaru, dikiranya ini sombong. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, suka pada keindahan. Jadi kalau orang berpakaian bagus, perlente, itu jangan langsung disimpulkan bahwa dia sombong, tidak. Tergantung nanti apa yang ada di dalam hatinya. Lalu kata Nabi, al-kibru baturul haq, hakikat sombong adalah menolak kebenaran. Jadi kalau diberitahu bahwa ini yang benar begini-begini, kemudian tidak terima, tidak mau mengikuti, itulah kesombongan yang hakiki. Diingetin jangan begitu, itu salah, tapi nggak terima, itu namanya sombong. Para ahli ngingetin, ini yang begini-begini nggak boleh. Lalu yang diingetin malah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah hakikat kesombongan. Tinggal nanti tunggu saat kehancurannya, karena Allah tidak suka pada orang yang sombong. Yang kedua, wahum tunnas, yaitu meremehkan orang lain. Jadi kalau orang yang menganggap remeh, memandang rendah, underestimate kepada orang lain, itulah orang sombong. Jadi nanti kita kalau bertemu dengan orang yang di bawah kita, kita tidak boleh sombong. Kalau malam ini ada orang-orang yang tidak ikut sholat taraweh, jangan kita merasa lebih baik. Boleh jadi yang tidak ikut taraweh itu mungkin karena terlalu capek, karena seharian habis bekerja. Mungkin tidak ikut taraweh karena sedang sakit. Mungkin tidak ikut taraweh karena ada urusan yang harus diselesaikan mendadak. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada mereka. Karena kita bisa hadir di sini, pada hakikatnya karena kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini sehingga bisa untuk ikut sholat isya, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Kalau Allah berkehendak, kita dikasih sakit sedikit saja, sakit gigi aja, sudah nggak bakal bisa lagi kita datang ke sini. Hujan lebat saja, diturunkan lebat dari mulai habis maghrib, mungkin kaki kita belum bisa sampai ke sini. Jadi kita bisa hadir ke sini hakikatnya bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Jadi nanti membuat kita semakin rendah hati, berterima kasih kepada Allah, dimudahkan untuk mudah beribadah, untuk mudah melakukan amalan-amalan yang sunnah. Itu karena Allah. Kalau nanti ada orang yang banyak dosanya, banyak salahnya, jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Kita harus banyak istighfar. Jangan sampai kita mengikuti kesalahan, dosa yang telah mereka perbuat. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita dijaga. Karena kita bisa begini
semata-mata karena penjagaan dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menjaga kita, tidak menolong kita, bukan tidak mustahil kita pun akan terjerumus seperti mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa membersihkan di dalam hati kita sampai titik yang paling rendah, sampai nol sifat kesombongan ini. Dan mudah-mudahan dengan tidak ada sifat kesombongan itu, itulah nanti kita akan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.